Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semua. 10 menit ke depan Ibu akan menjelaskan yaitu pada bagian pertama dalam mengoperasikan Mayo versi 18 yaitu perusahaan dagang men-setting data baru perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelumnya Ibu telah menjelaskan bagaimana langkah-langkah secara ringkas. Nah, sekarang kita masuk bagaimana teorinya. Sebelumnya kita amati dulu soal yang ada di uji UKK, itu soal ini tahun 2021, 2 tahun yang lalu. Nah, di sini uji kompetensi kalian tahun belajar 2021, soal ujian praktek kejuruan. Nah, kita langsung saja melihat profil ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu judul tugas, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau ada soal nanti di rumah kamu pelajari lagi. Nah, ini informasi kebijakan perusahaan, ini identitas perusahaan dan usaha pokok. UD Buana beralamat di Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta, telepon sekian, email sekian, perusahaan bergerak di bidang jual beli laptop sebagai distribusi tunggal ya, dan menjualnya secara kredit dan juga menjualnya secara tunai. Kebijakannya yaitu kebijakan akuntansi, yaitu yang pertama umum, sistem berpasangan dengan dasar akurasis. Periode akuntansi tahunan dimulai 1 Januari sampai 31 Desember, ini tahun 2021. Periode akuntansi 12 bulan, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi menggunakan mata uang rupiah, single currency. Pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran net 30. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dan nilai hutang pembelian. Asuransi faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak dan segala macamnya. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan menggunakan kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil digunakan dana tidak tetap. Sistem fluktuasi digarisbawahi, ulangi lagi. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500 atau kurang. Penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan mengurangi atas nilai piutang, PPN, dan keluaran. Nah, ini dia kebijakan-kebijakan yang bisa kalian baca sendiri, diulangin lagi dengan mengeprint ini soal dan dipahami dan dibaca. Ibu hanya membaca secara sepintas yang poin-poinnya aja. Persediaan barang itu menggunakan sistem FIFO. Penyusutan aktiva tetap menggunakan garis lurus ya. Ini daftar-daftar akunnya. Nanti kalau seandainya akunnya itu biasanya dibikin sendiri di Excel atau sudah tersedia, kalian tinggal
mengimpornya saja. Nah, ini sepintas lalu tentang talangan ini. Daftar customer-nya siapa aja ada di BLX, Digital Elect. Customer ini adalah pelanggan kita, supplier ini adalah yang memasuk barang ke kita. Ya, ini siapa saja, PT Santojaya dan sebagainya. Ini daftar saldo piutang dagang kita yang tercatat pada 30 November. Daftar saldo utang dagang utang kita yang tercatat per 30 November. Persediaan barang dagang kita yaitu, nah ini yang tersedia pada tanggal 30 November. Nah inilah sepintas lalu tentang profil kebijakan dan segala macam soal yang akan kita kerjakan nanti. Nah, untuk itu, secara cepatnya kita langsung saja kita, nah dibuka ya, Mayap, aplikasi Mayap. Kita memulainya dengan create. Nah, welcome to the Mayap dan company, langsung saja. Nah, ini dia nama perusahaannya tadi apa? Budi Buana. Coba kita lihat alamatnya di mana. Di Jalan Yosudarso. Kemudian nomor teleponnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Next, kemudian itu tahunnya tadi adalah tahun 2021. Kemudian last month-nya Desember. Terjadi pada bulan Desember. Ini boleh 13. Next. Kemudian kita lanjut, akun listnya yang kita gunakan nanti adalah mengimpor. Next. Kemudian kita mau menaruh di mana? Ini filenya kita klik change ya. Change, kemudian taruh di D. Untuk lebih ininya kita bikin nama ya. Open. Oh, sudah ada. Berarti ini foldernya sama 1. Oke, open. Simpan. Nah, inilah udah selesai ya penyimpanan. Mulai dari penyimpanan, nah kita nanti akan masuk bagaimana cara mengimpor dari Microsoft Excel ke Mayop. Nah, untuk lebih jelasnya ikutin langkah-langkah Ibu pada part lanjutan ini part 1. Nanti kita ketemu lagi di part 2. Selamat belajar, tetap semangat.